Ya, silakan, Pak. Pertanyaan saya, Pak, mengenai dosa ini. Sekarang kan marak itu budaya merokok ini, Pak. Ya, ini kan hamba Tuhan juga, bahkan yang lain juga masyarakat biasa merokok ini. Ini konsepnya ini masuk dalam apa, dosa atau bagaimana, Pak? Dosa ini yang apa? mohon penjelasannya, Pak. Mohon ada suara-suara yang lain. Tolong ya. Baik, Pak. Siapa tadi yang bertanya tadi? Pak Subeki, Pak, dari Nabire. Baik. Dari Nabire. Pertanyaan yang bagus, Pak. Ya, ini memang sering ditanya ya. Ya. Nanti untuk lebih jelas, Bapak buka di YouTube saya sudah dijelaskan itu. RPKM, judulnya, bolehkah orang Kristen merokok? Nah, itu 300 orang lebih yang menonton, suka yang begitu ternyata gitu ya. Oke, baik Pak. Dari mana kita memandang bahwa merokok itu dosa? Itu kan pertanyaannya, bahwa itu dosa kan gitu. Sebenarnya tidak ada larangan ya di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada larangan untuk dilarang merokok. Yang ada itu di mana? Ada itu di pom bensin, Pak. Ya kan gitu ya. Ya, ada di mall-mall tertentu, bebas asap. Iya. Kalau dicari di dalam Alkitab nggak ada gitu. Apakah dengan tidak adanya di Alkitab larangan tidak boleh merokok berarti boleh merokok? Nah, itu dia. Tidak. Nah, gitu kan. Nah, jadi bukan masalah kita. Kadang-kadang gini, di dalam Alkitab itu dijelaskan ada hal-hal tertentu secara mendetail, agak mendetail. Tapi ada juga disampaikan secara prinsip. Ya, prinsip. Ya, prinsip ini. Prinsip yang bagaimana? Ya, kalau kita memahami apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengatakan di kitab Korintus maupun di kitab Roma, yang mengajarkan bahwa tubuh ini adalah bait roh Allah. Bait roh Allah. Jadi sekarang bait Allah itu bukan lagi gedung. Bukan lagi yang ada di Israel atau di Yerusalem. Ya kan? Bait Allah itu sekarang itu siapa? Diri kita ini. Kapan menjadi bait Allah? Iya. Kan? Kapan kita menjadi bait Allah? Kita menjadi bait Allah pada saat kita menjadi milik Kristus. Amin. Pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Roh Kudus dikaruniakan tinggal dalam kehidupan kita. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Barang siapa yang Roh Kudus tinggal dalam dirinya, maka dia adalah bait Allah. Maka tubuh ini bukan lagi milik kita. Tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan. Sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Maka hidup ini bukan lagi untuk diri sendiri. Hidup ini untuk Tuhan. Maka Tuhan mau supaya tubuh ini sehat, jangan dirusak. Siapa berani mengatakan merokok itu sehat? Bagi mereka yang membela diri. Nah itu. Gitu. Bagi mereka yang membela diri, nah itulah mereka mengatakan demikian. Benar menurut pengertiannya. Kita perhatikan. Kalau kita masih merokok, berarti kita merusak baitnya Allah. Maka siapa yang merusak baitnya Allah, Alkitab katakan akan dibinasakan. Mau binasa enggak? Gitu ya. Gitu kan? Nah, jangan dirusak. Nah, kalau kita rusak dengan rokok berarti dosa. Ya dosa. Ya. Kita perhatikan Yesus ketika disalahgunakan, ini bait Allah yang benaran untuk tempat berdoa. Ya digunakan untuk tempat untuk berdagang. Bahkan tipu-tipu ada di situ, bukan hanya berdagangnya. Ya, tipu-tipu gitu kan, kita dilakukan di situ. Itu fisik loh, secara fisik. Yesus marah, sangat marah, sehingga diperhatikanlah itu meja penipu-penipu itu kan gitu. Apalagi tubuh yang sekarang. Saya ini dulu perokok Pak, dari SMP, SMA, bahkan sampai semester 1 ya kuliah masih merokok. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan, saya diubah oleh firman Tuhan, saya tahu siapa saya di dalam Tuhan, saya berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Tidak ada lagi rokok dalam tubuh ini. Mengapa? Karena kita mau berdosa di hadapan Tuhan dan merusak diri ini, bait Allah ini. Ya kan? Oke, dengan narkoba, dengan rokok.
Harus berhentilah. Kalau masih ada hamba Tuhan masih merokok, aduh, maaf kalau saya katakan bertobatlah, ya kan? Bertobat. Kalau masih ada hamba Tuhan yang merokok. Kalau masih mahasiswa yang merokok, bertobat. Engkau berarti belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau melakukan tugasmu itu dengan pimpinanmu, bukan pimpinan Tuhan. Kalau engkau melakukan itu dengan pimpinan roh, dengan pimpinan Tuhan, maka engkau sadar itu tidak boleh dilakukan. Jadi KKR jadinya ini. Ya kan itu. Ya, jadi itu Pak. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lagi ya dibuka di RKM, bolehkah orang Kristen merokok? Ya. Saya bisa